Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menolong kita, menolong kita sehingga kita, bapak, ibu, saudara, dan saya bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, istiqomah hadir. Semoga kita ditolong Allah agar terus istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Karena seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita menghadiri majelis ilmu ini, ada di antara kita ini hadir para malaikat yang nanti setelah kajian ini kita tutup, malaikat tadi terbang kepada Allah dan Allah bertanya, salah satu yang ditanya Allah, apa yang mereka inginkan untuk bisa hadir ke majelis ilmu itu, ke majelis dzikir. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, apa yang kita inginkan kita hadir di sini ini. Maka di samping kita ingin mendapatkan surganya Allah, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka, maka mari sambil mendengarkan kajian ini, kita di dalam hati banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa untuk kepentingan kita, untuk sukses kita dunia akhirat, untuk sukses keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka sukses dunia akhirat. Kita berdoa seperti itu sambil mendengarkan kajian di dalam hati, Maka itu bersyukur kepada Allah. Terus diberi kesempatan untuk itu, untuk terus hadir di majelis ilmu ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya juga akan melanjutkan lagi kajian tentang hadis arba'in nomor 15, Sekarang bagian yang ketiga, Hadis arba'in nomor 15 itu ada yang bagian pertama sudah, bagian kedua sudah, sekarang bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, memuliakan tamu. Hadis arba'in nomor 15 yang pertama apa? Seri pertama menjaga lisan. Yang kedua apa kemarin? Memuliakan tetangga. Sekarang yang ketiga, yang terakhir arba'in nomor 15, yaitu memuliakan tamu. Seolah-olah Nabi akan bilang kepada kita, kalau kamu ingin masuk surga, kalau kamu ingin selamat dari siksa api neraka, muliakan tamumu, muliakan tamu, Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui adab menerima tamu, adab menerima tamu. Karena perintahnya tadi apa? Muliakan tamu. Maka kita pelajari adabnya, Kita harus bersikap ramah, pasti, sopan santun, berbicara yang baik, sopan, tidak gerusa-gerusu, sikap kita juga baik, tidak menyebabkan tersinggungnya tamu, dan menjamu tamu dengan baik, Ini termasuk kewajiban dari tuan rumah, menjamu tamu dengan baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Syuraih radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Jadi mirip dengan tadi hadis yang pertama, cuman ini ada tambahan jaizatahu.
Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia menghormati tamunya dengan istimewa ya. Tidak hanya sekedar menghormati, tidak sekedar menjamu, tapi dengan istimewa. Itu perintahnya Nabi. Karena ada perintah seperti ini, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jaizatuhu?" Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya memuliakan tamu itu?" Nabi menjawab, saya baca artinya, menjamu tamu adalah 3 hari. Jadi kewajiban bagi kita menurut Nabi di hadis ini, bahwa menjamu tamu itu adalah 3 hari. Wajib hukumnya ya. Adapun memuliakannya sehari semalam ya. Jadi kita wajib menjamu tamu 3 hari, tapi yang memuliakannya wajib sehari semalam. Maka yang memuliakan itu bagaimana? Menurut Nabi, kita memberi makanan atau suguhan yang minimal sama dengan yang biasa kita makan sehari-hari. Minimal sama. Kalau bisa lebih baik, ya kalau bisa lebih baik. Kalau kita biasa makan nasi goreng, maka untuk tamu kita pun harus menjamu minimal nasi goreng. Kalau bisa meningkat, misalnya sop kikil itu lebih baik gitu. Itu dan seterusnya ya. Itu namanya apa? Memuliakan tamu. Itu kewajiban itu 1 hari, 1,5 hari, 1,5 hari. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan kita pun juga punya adab untuk bertamu. Kalau tadi adab menjamu tamu, sekarang adab bertamu. Kenapa kita kok harus punya adab bertamu? Agar kita ini tidak menyebabkan apa? Tuan rumah yang akan kita datangi itu berdosa. Gitu. Kenapa? Karena tuan rumah itu punya kewajiban tadi itu memuliakan tamu sehari semalam dan menghormati tamu 3 hari. Gitu. 3 hari. Maka kita pun punya adab untuk bertamu ke orang lain. Yang pertama minta izin ya, minta izin. Maka sekarang tidak sulit ya, kalau kita mau bertamu kepada si A, kita bisa telepon si A kalau kita mau datang ke rumahnya. Sekaligus janjian ya, sekaligus janjian jam berapa akan datang. Kalau enggak telepon ya WA atau WA. Sekarang sudah mudah untuk itu. Untuk janjian, untuk minta izin itu sudah mudah ya. Maka kita lakukan, jangan langsung datang. Misalnya kita mau datang ke rumahnya Pak RW, gitu, ya kita janjian, kita WA, kita telepon, Pak RW saya mau minta tanda tangan ke rumah. Gitu. Jam berapa Pak RW ada, jam berapa Pak RW senggang, dan seperti itu. Ya. Kita punya adab, ya, sebagai orang Islam kita punya adab. Islam itu kalau hadir pasti indah ya, pasti indah. Nggak ada Islam kasar itu nggak ada, bahkan Islam itu remah lembut ya. Minta izin ini dasarnya di Quran surat An-Nur ayat 27. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Nah ini, kita nggak boleh masuk ke rumah orang lain sebelum minta izin. Kalau nggak minta izin ya seperti pencuri, seperti perampok. Itu. Jadi kalau kita bermaksud bertamu minta izin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, adab bertamu yang kedua, begitu sampai setelah diizinkan untuk datang, sudah janjian waktunya, begitu sampai di depan pintu rumah atau di pintu pagar, kita memberi salam kepada tuan rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau nggak dijawab, pulang. Walaupun sudah janjian, kalau nggak dijawab, pulang. Itulah Islam. Walaupun sudah janjian. Nah, memberi salam itu berapa kali? Ini dasarnya ini, surat An-Nur ayat 27 lanjutannya tadi. Wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Dan memberi salam kepada penghuninya, kepada orang yang di dalamnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jangan langsung nyelonong ya. Walaupun pintunya terbuka,
Jangan langsung masuk. Siapa tahu yang di dalam rumah itu sedang belum siap. Misalnya apa, pakaiannya belum siap untuk dilihat orang luar. Ya kalau dalam rumah dilihat suami, istri dilihat suami kan nggak apa-apa. Tidak pakai hijab itu nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat orang luar harus berhijab gitu. Sehingga apa, perlu berassalamualaikum. Nanti tuan rumah akan mempersiapkan diri menjawab waalaikumsalam, berarti dipersilahkan kan gitu. Indah sekali ya toh. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, memberi salam itu berapa kali? 3 kali ya. 3 kali menurut Nabi, 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, saya baca artinya, minta izin masuk ke rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, maka masuklah. Dan jika tidak diizinkan, pulanglah. Jadi kalau kita tadi telepon itu nggak diizinkan, maka nggak usah memaksa. Gitu. Berarti apa? Tuan rumah belum siap menerima. Gitu. Jadi seperti itu, minta izin, lalu memberi salam 3 kali. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban, assalamualaikum, nggak ada jawaban, assalamualaikum, nggak ada jawaban, pulang, balik ya. Demikian juga anak-anak kita kalau mau apa, mau bertamu ke rumah temannya, kita peseni agar apa, agar memberi salam di luar rumah, gitu ya. Jangan apa, jangan terus memanggil nama anaknya misalnya, dipanggil misalnya Anton, misalnya Anton 3 kali terus apa, dari sepeda motor agar Antonnya keluar, itu nggak sopan, itu tidak Islami. Tapi kita ajari apa, nak, kalau bertemu ke rumah temanmu bilang assalamualaikum sampai 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, tidak dipersilakan, kamu pulang, nggak boleh memaksa gitu. Itu adalah adab bertamu. Dan adab bertamu berikutnya tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Tidak boleh dari 3 hari. Harus diizinkan 1, kalau nggak diizinkan jangan maksa. Lalu setelah nyampe rumah memberi salam sampai 3 kali. Kalau nggak disaut, balik. Kalau sudah dijawab salam kita, maka apa, kita misalnya menginap, jangan melebihi 3 hari. Kenapa? Karena tadi itu, yang pertama adab menerima tamu itu, bahwa menghormati tamu itu 3 hari. Jadi bagi kita yang bertamu tidak boleh melebihi 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ya kita minta izin kepada pemilik rumah itu. Itu ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.